Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Firmansyah Putranto dengan NIM A11 2021 13571. Di sini saya akan mempresentasikan untuk latihan LSP Project Bimbingan Karir Data Science. Ya, jadi pada tahap pertama itu ada tahap pengumpulan data. Dataset yang kita gunakan itu berasal dari Kaggle, yaitu AIDS Virus Infection Prediction. Nah, di dalam dataset tersebut kita menggunakan file yang bernama ageclassification.csv. Untuk informasinya atau fitur-fiturnya kurang lebih sebagai berikut. Lalu setelah itu kita masuk ke tahap menelaah data. Kita import dulu library yang akan kita gunakan. Ada NumPy, Pandas, dan sebagainya. Itu NumPy untuk komputasi numerik, Pandas untuk manipulasi tabel. Setelah itu kita load datanya menggunakan drive. Jadi kita mount drive-nya, kita sambungkan ke drive kita, lalu kita baca datasetnya, kita taruh di mana. Setelah itu kita read CSV data tersebut dan akan muncul tabel seperti ini berisi data tersebut yang sudah kita masukkan di drive. Lalu kita tampilkan data head ini untuk 5 baris pertama dan data tail ini untuk 5 baris terakhir. Setelah itu kita data info. Di sini terdapat beberapa info tentang data tersebut. Ada banyak kolomnya, lalu nilai 0 atau non-null dan tipe datanya. Setelah itu kita describe untuk mendapatkan informasi main, standar, deviasi, modus, min, max, dan segala macam. Menggunakan data.describe. Akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu validasi data. Nah, pada tahap ini itu bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi dari data tersebut. Pertama-tama kita perlu import library dulu, matplotlib ini untuk visualisasi data grafik, lalu seaborn itu untuk visualisasi statistik. Nah, pertama kita mengidentifikasi dulu jenis-jenis kolom yang ada dalam data tersebut. Ada kategori, ada numerik, dan segala macam. Dengan ini bisa kita dapatkan informasi tentang kategori kolom apa saja yang memiliki kolom numerik berapa, kolom kategori berapa, dan segala macam. Lalu ini ada untuk visualisasi distribusi kolom kategorikal. Lalu yang ini ada kolom numerik. Ini hubungan antara kolom kategori dengan target. Ini hubungan antara kolom target kategorikal dengan kolom numerik. Setelah itu kita buat visualisasi untuk box plot atau diagram kotaknya. Nah, bisa kita lihat dari kita analisis tadi, kategori kolom ada berapa, numerik kolom ada berapa, maka muncul hasil seperti ini. Jumlah observasi yang dilakukan 2139 dengan jumlah variabel 23 dan kolom kategorikal 15, kolom numerik ada 8, kategorikal tapi kardinal 0, dan numerik tapi kategorikal 15. Lalu untuk hasil visualisasinya tadi seperti ini, menggunakan diagram grafik dan pie chart. Ini untuk tiap kolomnya ada hemo count, hemo kolom, ini hemo count dan hemo distributionnya. Lalu hemo count, drugs, Karnov, Prior,
seperti race, gender, dan segala macam. Lalu ini untuk histogramnya seperti ini untuk tiap kolomnya. Setelah itu kita buat hubungan antar kolom kategorikal dengan target. Kita tampilkan menggunakan bar chart seperti ini. Ini yang untuk kolom target dengan kolom numerik. Lalu ini untuk box plotnya seperti ini. Lingkaran-lingkaran ini adalah menunjukkan outlier yang ada dalam kolom tersebut. Setelah itu kita bisa cek untuk missing value-nya dengan isNull.sum. Kita lihat di sini 0,00000 semua, berarti tidak terdapat missing value. Sedangkan itu kita coba cek untuk duplikat datanya dengan menggunakan duplicate.sum. Sama, data tersebut 0 duplikatnya. Lalu kita cek outlier-nya. Kita cek outlier, ternyata ada hampir semua kolom terdapat outlier. Kurang lebih outlier yang terdetek adalah 521 outliers. Ya, berdasarkan hasil observasi ditemukan kolom kategorikal 15, kolom numerik 8, dan numerik tapi kategorikal 15. Selain itu juga ditemukan outlier di beberapa kolom, hampir semua kolom, yaitu kolom time, age, WTG, Hemu, drugs, Karnov, a prior, Prianti, gender, Simpson Trade, CD40, CD420, CD80, CD820, dan infected. Setelah itu kita masuk ke step yang keempat, menentukan objek data. Kita tampilkan dulu 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Setelah itu sama, kita tampilkan infonya kurang lebih seperti ini. Lalu kita menghitung jumlah fitur pada dataset. Nah, menggunakan value counts, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke step kelima, membersihkan data. Karena tadi tidak ada missing value dan duplicate data, jadi kita langsung mendetek dan membersihkan outlier-nya saja. Detect outlier seperti tadi, muncul seperti ini. Lalu kita cleaning outlier, handle outliers-nya. Untuk rules bagian TRT ini hanya terdapat masukan 0 sampai 3. Jadi kita masukkan 0, 1, 2, 3. Lalu outlier yang akan ditanganinya. Setelah itu kita run, dan hasil dari cleaning outlier-nya ini, handle outlier-nya, kita masukkan ke data clean. Nah, berdasarkan observasi data tidak ditemukan adanya missing value dan duplicate data tadi, sehingga tidak perlu pembersihan. Nah, untuk kolom outlier yang dibersihkan itu pada kolom numerik. Lalu kolom TRT datanya hanya bernilai 0 sampai 3. Setelah itu kita masuk ke step 6, konstruksi data. Kita tampilkan info untuk data yang sudah di clean tadi, yang sudah di handle outlier-nya seperti ini. Lalu kita describe, menampilkan count, min, max. Lalu kita tampilkan 5 baris pertama. Setelah itu kita buat visualisasi menggunakan bar chart distribusi untuk targetnya, infected-nya. Lebih seperti ini. Lalu yang step ke-7 adalah menentukan label. Kita pisahkan dulu fitur X dengan target Y dalam dataset. Menggunakan data clean drop untuk infected-nya. Ini untuk targetnya ya. Data clean, lalu kita visualisasikan seperti ini. Nah,
pada grafik di atas itu tidak seimbang persebaran jumlahnya, maka kita harus seimbangkan dulu menggunakan ada dua cara, oversampling dan undersampling. Nah, kita akan menggunakan dengan smooth. Maka kita import dulu library-nya. Ini untuk membantu oversampling dengan teknik smooth. Lalu kita inisialisasi. Setelah itu kita oversampling data tersebut. Setelah kita menggunakan metode oversampling, maka dapat dilihat bahwa datanya menjadi seimbang antara label 0 dan 1. Setelah itu kita bagi datanya menjadi data latih dan data testing menggunakan sklearn, train test split seperti ini. Kita menggunakan test size 0,2 yang berarti adalah 80% untuk data latih dan 20% untuk data tes. Setelah itu kita masuk ke step 8 yaitu model. Di sini model kita menggunakan 3, ada Gaussian, decision tree, dan random forest. Untuk Gaussian kita masukkan datanya dengan .fit, xtrain, dan ytrain ini untuk memasukkan datanya, begitu juga decision tree dan random forest. Setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Kita menggunakan accuracy score dan classification report. Untuk model naive Bayes didapatkan seperti ini, akurasinya 0,8, untuk detailnya seperti ini, akurasi 0,81, recall 0,81, F1 score 0,81, precision score 0,813. Untuk decision tree juga sama seperti ini. Untuk lengkapnya accuracy 0,889, recall 0,889, F1 score 0,889, precision score 0,889. Sedangkan random forest akurasi 0,926, recall 0,926, F1 score 0,926, precision score 0,926. Lalu kita buat visualisasinya untuk membandingkan antara ketiga model tersebut. Bisa kita lihat di sini model random forest ternyata memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi sebesar 92,6%. Dan naive Bayes memiliki tingkat akurasi terendah sebesar 81,0%. Jadi sekian untuk latihan LSP yang sudah saya kerjakan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.